Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Badrus Surur, NIM 0418102445. Di sini saya akan menjelaskan pasar valuta asing dan fungsinya. Pasar valuta asing atau disingkat falas merupakan suatu jenis perdagangan atau transaksi yang memperdagangkan mata uang suatu negara terhadap mata uang negara lainnya, yang melibatkan pasar-pasar uang utama di dunia selama 24 jam secara berkesinambungan. Pengertian valuta asing falas. Valuta asing atau terakreditasi dengan falas merupakan mata uang yang diakui, diterima, dan diterima sebagai alat pembayaran dalam perdagangan internasional. Seringkali valuta asing yang dipakai adalah mata uang suatu negara yang berfungsi cukup besar dalam sistem perekonomian di semua negara. Mata uang dolar adalah contoh valuta asing yang sering dipakai di seluruh dunia, di seluruh negara. Fungsi pasar valuta asing. Pasar valuta asing secara sederhana dapat diartikan sebagai tempat terjadinya transaksi keuangan internasional dengan memperdagangkan mata uang suatu negara dengan mata uang negara lain. Perdagangan ini tidak harus dalam bentuk uang kertas, tapi dapat berupa sekuritas. Fungsi pasar valuta asing mempermudah proses pertukaran valuta asing dan pemindahan dana dari satu negara ke negara yang lain, sehingga memungkinkan terjadinya clearing internasional. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Bayu Riandar Dinata, NIM 0418102550, yaitu mengenai tentang spekulasi valuta asing kurva. Yaitu yang pertama, tingkatan pendapatan nasional. Tingkatan pendapatan masyarakat di suatu negara dapat mempengaruhi konsumsi masyarakat. Ketika pendapatan masyarakat meningkat, konsumsi juga akan meningkat, baik konsumsi barang produksi dalam negeri maupun barang impor. Ketika permintaan barang impor meningkat, permintaan terhadap valuta asing akan meningkat, sehingga menurunkan nilai kurs mata uang negara tersebut terhadap valuta asing. Yang kedua, ekspektasi dan spekulasi. Adanya ekspektasi dan spekulasi atau rumor yang berkaitan dengan keadaan sosial, ekonomi, dan politik suatu negara dapat berpengaruh terhadap perkembangan nilai. Contohnya, rumor tentang kondisi kesehatan pemimpin suatu negara yang memburuk dapat berdampak pada penurunan kurs mata uang. Contohnya lainnya, ketika suatu negara mengalami gangguan keamanan dan kerusuhan sosial yang dapat mempengaruhi kestabilan pemerintah, maka nilai kursnya dapat cenderung menurun. Yang ketiga, pengawasan pemerintah. Pengawasan pemerintah dapat diwujudkan dalam bentuk kebijakan fiskal, moneter, dan perdagangan luar negeri. Kebijakan tersebut dapat berpengaruh terhadap permintaan dan penawaran mata uang. Contohnya, kebijakan pemerintah untuk menerapkan kuota impor, yaitu pembatasan jumlah barang tertentu yang boleh diimpor. Kebijakan ini dapat berpengaruh pada turunnya jumlah barang yang diimpor, sehingga permintaan mata uang asing juga menurun. Menurunnya permintaan terhadap mata uang asing dapat memperkuat nilai kurs domestik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Elifatur Rasyida. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang purchasing power parity. Konsep purchasing power parity atau paritas daya beli diperkenalkan oleh ekonomi klasik bernama David Ricardo. Konsep ini kemudian dipopulerkan oleh ekonomi Swedia yang bernama Gustav Kessel pada tahun 1920. Purchasing power parity atau paritas daya beli adalah sebuah metode yang digunakan untuk menghitung sebuah alternatif nilai tukar antar mata uang dari dua negara. Purchasing power parity mengukur berapa banyak sebuah mata uang dapat membeli dalam pengukuran internasional.
karena barang dan jasa memiliki harga berbeda di berbagai negara. Hukum satu harga. Penjelasan konsep teori purchasing power parity didasarkan pada hukum satu harga, yakni the law of one price, yang menyatakan bahwa harga komoditas yang sama di dua negara yang berbeda akan sama jika dinilai dengan mata uang yang sama. Terima kasih. Euro dolar adalah deposito dalam denominasi mata uang dolar Amerika pada bank di luar Amerika, sehingga dengan demikian tidak berada di bawah jurisdiksi dari Federal Reserve. Deposito tersebut diatur dengan lebih sedikit aturan daripada deposito sejenis di Amerika, sehingga dengan demikian dimungkinkan adanya perolehan imbal hasil yang lebih tinggi. Transaksi pertama yang melibatkan deposito yang demikian diawali oleh sebuah bank yang dimiliki oleh pemerintahan Uni Soviet yang kadang-kadang menggunakan alamat telex Eurbank. Pada awalnya disebut Eurbank Dolar, yang sekarang dikenal dengan nama Eurodollars. Nama yang terakhir ini menjadi dikenal di mana-mana sebab deposito sejenis tersebut kebanyakan ditempatkan di bank dan lambang keuangan Eropa. Deposito tersebut sekarang tersedia di banyak negara di seluruh dunia, namun tetap disebut dengan nama Eurodollar. Sehubungan dengan lokasinya, istilah Eurodollar adalah tidak sama dengan nama mata uang Eropa yang disebut dengan nama Euro.